Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JMOSFET channel bro. Oke, jadi hari ini saya akan membuat video tutorial lagi ya bro ya. Tutorial cara modif driver OCL 150W menjadi sistem GB atau ground bridge. Nah, jadi apa sih kelebihan dari power GB atau ground bridge itu? Nah, kelebihan dari power GB itu bassnya lebih padat, lebih pulen, dan lebih empuk dan menggelegar ya bro, lebih empuk dan menggelegar, bassnya lebih padat ya, dan sangat bertenaga sekali. Jadi sangat cocok buat subwoofer ya bro ya. Jadi power GB dan power BTL itu beda. Prinsip kerjanya sih hampir sama ya bro ya, tapi beda jauh. GB dan BTL beda ya. Jadi power GB itu PSU nya hanya positif dan negatif. Jadi PSU nya nggak pakai CT, nggak pakai ground, tapi dia butuh ground. Terus groundnya dari mana? Groundnya dari jalur low set. Nah, jadi kedua driver OCL 150W ini nanti kita jadikan, yang kiri ini jadi high set atau input utama, yang kanan ini kita jadikan sebagai low set atau sebagai output ground aktifnya. Jadi nanti output speakernya dari channel A dan channel B ya. Jadi ini jadi output speaker yang positif, ini jadi ground aktifnya ya bro ya. Jadi disiapkan dua power driver OCL 150W 2 biji ya. Nah, jadi seperti itu, power GB itu power 2 biji yang dijadikan satu ya. Ini jadi high set, ini jadi low set. Jadi GB dan BTL itu beda jauh dan sangat berbeda sekali ya. Hanya prinsip kerjanya aja sih yang hampir sama ya. Jadi ini adalah GB rakitan ya bro ya, GB rakitan. Jadi jangan dibandingkan dengan GB build up ya bro ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya bro. Jadi langkah pertama, kalian siapkan 2 biji atau kit 2 driver OCL 150W. Nah, yang kita modif itu adalah bagian ini, low set. Ini enggak kita modif ya, ini kita jadikan low set dulu. Kita jadikan sistem low set. Jadi yang langkah pertama itu adalah ini, bagian PSU positif. Silahkan kalian jumper dengan resistor 33 kilo ohm 3W menuju ke PSU negatif. Jadi PSU positif dan negatif silahkan kalian jumper dengan resistor 33 kilo ohm 3W. Terus yang tengah-tengah ini silahkan kalian jadikan satu, terus kalian hubungkan ke input positif ya. Ini dihubungkan ke input positif. Oke, sampai sini paham. Terus bagian ini resistornya kita jumper dengan elko ukuran 33 mikro 250 volt 2 biji ya. Jadi dari ini dari PSU negatif dapat elko yang negatif, terus elko yang positif di seri masuk ke elko negatif ini, terus elko yang positif masuk ke PSU positif juga. Ini 3,3 mikro 250 volt. Nah, seperti ini ya. Gua sampai sini paham. Terus bagian ini bro, bagian ini adalah kondensator input, ini 100 nano. Silahkan kalian copot dan langsung kalian jumperkan ya. Terus ini ada resistor 33 kilo ohm. Ini adalah resistor jalur dari elko ini, dia terhubung ke elko ini. Ini silahkan kalian copot, kalian buang. Terus ini adalah elko resonansi. Ini ukurannya biasanya 47 mikro 50 volt. Jadi elko ini dia terhubung ke resistor ini ya. Nah, elko nya silahkan kalian buang, terus kalian jumperkan langsung. Jadi elko yang positif jadi elko yang negatif ini dia terhubung ke resistor 560 ohm menuju ke ground ini ya bro ya. Nah, jadi jalurnya seperti ini. Nah, jadi elko yang kita copot ini tadi ya. Elko ini bukan resistor feedback ya. Ini bukan resistor feedback. Ini bagian di resonansinya. Terus bagian ini resistor resonansi. Lah, ini adalah resistor resonansi. Jadi resistor ini terhubung ke output speaker ya. Dia terhubung ke output speaker, dan yang ini, kaki yang ini menuju ke kaki basis. Ini adalah resistor feedback atau resistor gain ya. Nah, sebentar, agak susah ibu. Nah, jadi jalurnya dari output speaker ini, dari output speaker terus menuju ke kaki basis TR ini, TR input, menuju ke kaki basis. Nah, ini ukurannya 33 kilo atau 39 kilo. Punya saya ini 39 kilo. Nah, jadi kaki resistor yang dicopot itu adalah kaki yang terhubung ke output speaker ya.
Jadi yang kaki ini dia terhubung ke kaki basis, tidak dicopot. Nah ini kaki yang saya copot ini terhubung ke output speaker. Nah kaki yang kita copot ini langsung kita jumperkan ke output speaker yang channel A ini ya. Kaki yang kita copot yang terhubung ke output speaker ini kita copot, terus kita hubungkan ke output speaker channel A. Oke, sampai sini paham ya. Terus lanjut lagi, ini resistor 100K dia terhubung ke input, ini kalian copot saja, kalian buang. Terus ini adalah input ya. Input langsung saja kalian jumper dengan resistor ukuran 560 ohm menuju ke ground. Jadi input positif kalian jumper dengan resistor ukuran 560 ohm menuju ke ground. Dan ground yang ini langsung kalian jumperkan ke ground channel A ini. Ground ini langsung kalian jumperkan ke channel A ini. Oke, sampai sini paham ya. Terus ini output speaker yang ini, output speaker channel B langsung kalian umpankan ke ground channel A ini ya. Nah, ini output speaker yang ini langsung kalian hubungkan ke ground ini. Nah, ini nanti jadi ground aktifnya atau output negatif, output speaker negatif, ini output speaker yang positif. Oke, sampai sini paham ya, Bro ya. Nah, ini saya pasangi trim port DCO. Ini nanti biar DCO nya bisa disetting. Untuk cara pemasangan trim port DCO sudah saya buatkan videonya, silahkan kalian cek sendiri di bagian playlist video tutorial ya, Bro ya. Terus bagian ini ya, Bro ya, bagian resistor 10K. Ini adalah resistor yang sering panas itu. Resistor ini terhubung ke dioda kedua biji dioda ini ya. Ini 10K, silahkan kalian ganti dengan resistor 18 kilo ohm 3 watt biar lebih kuat. Jadi di sini juga sama. Silahkan kalian ganti dengan ukuran 18 kilo ohm 3 watt. Terus ini adalah resistor bias, Bro. Ini adalah resistor bias. Ini ukurannya 100 ohm. Silahkan kalian ganti dengan 47 ohm. Ini ukurannya 100 ohm. Silahkan kalian ganti dengan ukuran 47 ohm. Terus diodanya ini kan awal mulanya 3 biji ya, Bro ya. Nah, diodanya kan awal mulanya 3 biji. 1 2 3. Ini kakinya saya lepas 1, saya seri lagi. Jadi saya tambahkan diodanya, saya pakai 4 biji. 1 2 3 4. Jadi tujuannya ini nanti tegangan biasnya pada basis TR final itu biar bisa menyentuh ke 0,40 volt atau sampai 0,50 volt ya. Ini juga sama, saya seri jadi 4 biji. Nah, untuk resistor ini 330 ohm ini kalian bisa pakai 3 watt maupun setengah watt ya. Jadi ini tegangan bias pada basis TR final itu jangan kurang dari 0,40 volt. Nanti kalau kurang dia akan serak, Bro. Nah, jadi seperti itu ya, Bro ya. Ini awal mulanya 3 biji, saya seri. Saya seri biar nanti biasanya terbaca 0,40 volt atau 0,50 volt. Ini resistor 100 ohm ganti dengan resistor 47 ohm. Nah, jadi seperti itu. Jadi sangat mudah ya, Bro ya. Sangat mudah dan sangat simpel ya. Jadi itu saja yang perlu kita rubah. Dan untuk cara pemasangan transistor final sama persis seperti biasanya. TR finalnya seperti power pada umumnya. Jadi nanti PSU nya ini, Bro, PSU nya hanya positif dan negatif. Positif dan negatif, dia nggak pakai ground. Dan tegangan maksimal ini adalah 65 VAC. 65 VAC itu kalau setelah melewati dioda itu terbaca sekitar 80 volt DC-nan ya. Jadi nanti kalau kita ukur dari positif dan negatif itu maksimal 80 volt DC. Nah, terus nanti ketika kita ukur dari ground menuju ke positif dan negatif, maka tegangannya akan terbagi menjadi 2. Jadi kita ukur dari ground ini, ground aktifnya ini ya. Yang probe merah kita hubungkan ke positif dan negatif, maka tegangannya akan terbagi menjadi 2, yaitu 40 volt DC dan 40 volt DC. Nah, itulah fungsi dari resistor ini untuk membagi tegangan ya, Bro ya. Jadi power GB itu tegangannya hanya positif dan negatif, dia nggak pakai ground, tapi dia butuh ground. Terus groundnya dari mana? Groundnya dari jalur lowsetnya ini, Bro. Oke, jadi seperti ini nanti output speaker yang positif, ini nanti output speaker yang negatif atau ground aktifnya, dan ini nanti input utamanya ini input utamanya ya, Bro ya. Oke, sampai sini paham ya, Bro ya, semoga bisa dipahami. Oh ya, ini bagian input ini kalian bisa jumper dengan kondensator 1 nano ke ground biar enggak treble-nya over ya, Bro ya. Nah, seperti ini penampakan bawahnya seperti ini.
Sampai sini paham? Oke. Ini saya hubungkan ke PSU dan tinggal kita cek bias dan kita cek sound nanti ya bro. Oke, ini saya solder dulu ke PSU nya bro. Oke bro, lah ini sudah saya hubungkan ke PSU ya bro ya. Nah ini tegangannya, ini tegangan negatif, ini tegangan positifnya. Jadi PSU nya hanya positif dan negatif ya, seperti ini. Positif dan negatif, dia nggak pakai ground, nggak pakai CT ya. Jadi positif dan negatif. Kita ukur dari positif dan negatif terbaca 87 volt DC, maksimal 80 volt DC saja ya bro ya, saya sarankan. Jadi dari trafo itu 0 dan 65 VAC saja. Setelah melewati dioda dan elko, kita cek dari positif dan negatif terbaca 86 volt DC. Oke, sekarang kita cek DCO nya bro. Kita cek DCO nya, kita putar di skala 200 mV. Probe hitam kita hubungkan ke ground aktifnya atau jalur low set, ke output speaker yang negatif ini, ground aktifnya ini yang jalur low set ini ya bro ya. Terus probe merah ke output speaker yang positif. DCO nya terbaca 2 mV ya, ini DCO nya sangat aman. Terus biasnya kita cek juga sama, ini tetap di jalur ground, biasnya 0,40 volt, 0,47 min 0,47 volt, ini 0,48 volt, yang ini 0,36 volt, 0,36 volt. Jadi untuk tegangan bias, jika kalian ingin benar-benar imbang ya silahkan kalian kembangkan sendiri ya bro ya. Kalian mainkan ini atau kalian pasangi tripod bias servo dan tripod DCO nya. Nah ini resistor ini dan ininya. Yang sulit itu bagian ini bro. Oke, jadi seperti itu ya. Ini output speaker positif, ini output speaker negatif atau ground aktifnya. Kita langsung cek sound ya bro ya. Kita cek sound, kita cek pakai musik dari YouTube dan kita cek pakai parametrik bro. Saatnya kita cek soundnya, saya cek pakai parametrik bro. Kita play musiknya. Oke, kita putar volumenya. Oh ya, ini saya cek pakai parametrik bro. Oke bro, mungkin cukup sekian video dari saya. Kesel anjir. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya bro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.